Insinyur Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia. Dalam perjuangannya, Bung Karno telah banyak melewati berbagai penangkapan dan pengasingan yang dilakukan oleh Belanda. Salah satu di antaranya adalah diasingkan ke ND, Flores, pada tahun 1934. Sama halnya dengan pengasingan lainnya, hal ini dilakukan Belanda karena khawatir dengan aktivitas politik yang dilakukan Soekarno. Selama 4 tahun di ND, tercetus dalam pikiran Soekarno tentang dasar negara yang nantinya dirumuskan menjadi Pancasila pada tahun 1945. ND, sebuah kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu tonggak dalam perjalanan hidup dan sejarah Soekarno sebagai pejuang, proklamator kemerdekaan, sekaligus pemimpin bangsa. Sebagai kawasan sejarah, di ND terdapat monumen patung Soekarno duduk menghadap laut di bawah pohon sukun. Rumah pengasingan yang pernah ditempati Soekarno bersama istrinya Inggit Garnasih, anak angkatnya Ratna Juami dan Ibu Amsi, mertua Soekarno, dilestarikan menjadi situs sejarah. Adapun pohon sukun yang ada saat ini ditanam tahun 1981, setelah pohon sukun yang menjadi kenangan sejarah Bung Karno di ND tumbang tahun 1960. Bung Karno menjalani hukuman pengasingan sebagai tahanan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda di ND, mulai 1934 sampai 1938. Dalam buku Bung Karno dan Kehidupan Berpikir dalam Islam, Solihin Salam, tahun 1964, diceritakan, dengan dibuangnya Bung Karno oleh pemerintah kolonial Belanda ke ND, merupakan permulaan zaman baru dalam sejarah hidupnya. Sejak berada dalam pembuangan inilah, semakin kuat hasrat dan keinginan Bung Karno untuk mempelajari agama Islam, dengan jalan membaca buku-buku tentang Islam, baik yang ditulis oleh orientalisten Barat maupun sarjana-sarjana Islam sendiri dalam berbagai bahasa. Selama di ND, selain rajin membaca dan mempelajari buku-buku Islam, Bung Karno melakukan korespondensi dengan A. Hasan, seorang ulama modernis Islam terkenal dan tokoh Organisasi Persatuan Islam, atau Persis. Surat menyurat antara keduanya berlangsung sejak 1 Desember 1934 hingga 17 Oktober 1936. Menurut catatan Solihin Salam, di dalam surat-surat Soekarno tertuang isi hati dan jiwanya tentang agama Islam dan umat Islam di Indonesia, yang pada waktu itu diliputi kebekuan dan kekolotan. Surat-surat tersebut, pertama tertanggal 1 Desember 1934, kedua 25 Januari 1935, ketiga 26 Maret 1935, keempat 17 Juli 1935, kelima 15 September 1935, keenam 25 Oktober 1935, ketujuh 14 Desember 1935, kedelapan 22 Februari 1936, kesembilan 22 April 1936, kesepuluh 12 Juni 1936, kesebelas 18 Agustus 1936, dan ke-12 tertanggal 17 Oktober 1936. Surat-surat di atas dihimpun dan diterbitkan oleh A. Hasan dengan judul, Surat-surat Islam dari ND, Persatuan Islam Bandung, tahun 1936. Surat Soekarno No. 1 tertanggal ND, 1 Desember 1984 kepada Ustadz A. Hasan Bandung berbunyi sebagai berikut. Assalamualaikum. Jikalau saudara-saudara memperkenankan, saya minta saudara mengasih hadiah kepada saya buku-buku yang tersebut di bawah ini. 1 Pengajaran Sholat, 1 Utusan Wahabi, 1 Al-Muhtar, 1 Debat Talqin, 1 Al-Burhan Komplet, 1 Al-Jawahir. Kemudian daripada itu, jika saudara-saudara ada sedia, saya minta sebuah risalah yang membicarakan soal Said. Ini buat saya bandingkan dengan alasan-alasan saya sendiri tentang hal ini. Walaupun Islam zaman sekarang menghadapi soal-soal yang beribu-ribu kali lebih besar dan lebih sulit daripada soal Said itu, maka toh menurut keyakinan saya, salah satu kecelaan Islam zaman sekarang ini, ialah pengeramatan manusia yang menghampiri kemusyrikan itu. Alasan-alasan kaum Said, misalnya mereka punya brosur bukti kebenaran, saya sudah baca, tetapi tak bisa meyakinkan saya. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam. Tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih daripada Islam. Pengeramatan manusia itu adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya sesuatu agama dan umat.
Oleh karena pengamatan manusia itu melanggar tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan. Sebelum dan sesudahnya terima itu buku-buku yang saya tunggu-tunggu benar, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Wassalam, Soekarno. Dalam surat yang lain, 17 Juli 1935, Soekarno menulis, "Di Ende sendiri tak ada seorang pun yang bisa saya tanyai, karena semuanya memang kurang pengetahuan, seperti biasa, dan kolot bin kolot. Semuanya hanya mentaklid saja, Zonder tahu sendiri apa-apa yang pokok. Ada satu dua yang berpengetahuan sedikit. Di Ende ada seorang Sayyid yang sedikit terpelajar, tetapi tak dapat memuaskan saya, karena pengetahuannya tak keluar sedikit pun dari kitab fikih, dependen, unfre, taklid. Quran dan api Islam seakan-akan mati, karena kitab fikih itulah yang mereka jadikan pedoman hidup, bukan kalam ilahi sendiri. Ya, kalau difikirkan dalam-dalam, maka kitab fikih itulah yang seakan-akan ikut menjadi algojoruh dan semangat Islam." Soekarno menyoroti keadaan dunia Islam, surat 14 Desember 1936. Bila kita melihat jalannya histori Islam, maka tampaklah di situ akibatnya taklid itu sebagai satu garis ke bawah, garis decline, sampai sekarang. Bahwa dunia Islam adalah mati geniusnya, semenjak ada anggapan, bahwa mustahil ada mujtahid yang bisa melebihi imam yang empat, endus harus mentaklid saja kepada tiap-tiap kiai atau ulama dari sesuatu mazhab yang empat itu. Alangkah baiknya, kalau kita punya pemuka-pemuka agama melihat garis ke bawahnya sejarah semenjak ada taklid-taklidan itu, dan tidak hanya mati hidup, bangun tidur dengan kitab fiqh dan kitab parukunan sahaja. Kegiatan misionaris dan dakwah Islam tak luput dari perhatian Soekarno selama di Ende. Berikut petikan penuturannya kepada Hasan, surat 15 September 1935. "Tuan tahu bahwa Pulau Flores itu ada pulau misi yang mereka sangat banggakan. Saya sendiri melihat bagaimana mereka bekerja mati-matian buat mengembangkan mereka punya agama di Flores. Tapi kita, kenapa kita malas, kenapa kita teledor, kenapa kita tak mau kerja, kenapa kita tak mau giat? Kenapa misalnya di Flores tiada seorang pun mubalik Islam dari sesuatu perhimpunan Islam yang ternama, misalnya Muhammadiyah, buat mempropagandakan Islam di situ kepada orang kafir? Misi di dalam beberapa tahun sahaja bisa mengkristenkan 250.000 orang kafir di Flores, tapi berapa banyak orang kafir yang bisa dihela oleh Islam di Flores itu?" Soekarno dikirimi buku dan majalah Islam oleh Hasan yang dikenal sebagai ulama pendidik yang sangat pemurah, penulis tafsir Al-Quran dan penerbit majalah-majalah Islam ternama di masa itu. Sebelum meninggalkan Pulau Flores, Bung Karno sempat menanam pohon kokara, yaitu sejenis pohon yang berdaun 5. Di kemudian hari oleh beliau pohon tersebut diberi nama pohon Pancasila. Selama pengasingan di Ende yang merupakan penjara terbuka, konon Soekarno merenungkan butir-butir mutiara kebangsaan yang menjadi pokok-pokok pikiran Pancasila. Pada tahun 1938 Soekarno dibuang ke Bengkulu, Sumatera Selatan, yang di masa itu bernama Bengkulen. Selama dalam pembuangan di Bengkulu ini, Soekarno aktif dalam organisasi Muhammadiyah, dan menjadi ketua bagian pengajaran Muhammadiyah daerah Bengkulu. Ia juga aktif menulis artikel-artikel tentang Islam yang dimuat di majalah. Dalam kurun waktu tersebut, muncul polemik intelektual yang berbobot antara Soekarno dengan Muhammad Nasir mengenai hubungan agama dengan negara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, sejarah pengasingan Bung Karno di Ende tidak lengkap tanpa menyusuri jejak pemikiran Islam Soekarno dan aktivitas surat menyuratnya dengan Hasan Bandung, yang mengupas mengenai berbagai masalah agama. Surat-surat Islam dari Ende tidak bisa dihilangkan dari potret nasionalisme Soekarno yang berketuhanan. Seperti diketahui, tidak semua orang sependapat dengan pemikiran dan politik Soekarno sewaktu ia berkuasa. Tapi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Bapak Bangsa yang lahir 6 Juni 1901 dan meninggal 21 Juni 1970 itu, adalah orang besar dan berjasa terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Bung Karno salah seorang pemimpin utama bangsa Indonesia, di samping Bung Hatta. Semangat Soekarno muda yang menggelorakan kehidupan berpikir dalam Islam, sembari membangkitkan kesadaran kebangsaan, dan peran beliau sebagai penggali landasan falsafah negara, telah menjadi bagian terpenting sejarah negara Republik Indonesia. Karena itu, merenggangkan Pancasila dari Islam adalah berlawanan dengan garis pemikiran para pendiri bangsa. Dalam hubungan ini, pemimpin Islam dan pahlawan nasional Muhammad Nasir berkata,
Pancasila akan hidup subur dalam pangkuan ajaran Islam.